bukunya Suropati itu. Mas, tunggu dulu, jangan ditutup. Kan tadi malam juga ada dia. Ya, itu dari atas ya. Yang kalau kamu sampai berani maju satu langkah, kamu akan berhadapan dengan saya. Gimana pun caranya, saya nggak mau tahu. Rafa ini harus pergi dari rumah. Kamu mau apa? Udah, Cak Bibi, udah, Cak Bibi. Hah? Sudah. Hidup dong, Mbak. Cak Bibi. Mungkin kemarin saya diam saja, tapi sekarang kejadian lagi istirahat. Jadi saya bebas untuk menghadapi semua. Biar lu ngomong lo sama bapak. Itu guys, simpan ancamanmu itu. Asal kamu tahu ya, aku hamil. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ini Mas Baim, kayaknya kita harus ngobrolin itu. Aduh. Harus ngobrolin tentang lampor yang semalam ini, Bang. Oh, diceritain langsung ke Gus maksudnya, Mas? Iya. Oh, boleh, iya harus, Mas. Ceritain aja semua. Ini Pertanyaannya, Mas Renen di sini berani nih, Mas. Gimana ya? Aku juga takut ini. tapi kita gimana? Secara kan kita semalam nggak pamit, nggak apa ya? Gimana, Mas? Ya mau nggak mau karena ini sangat berbahaya gitu loh. Oh iya, Mas Baim. iya. Ini kan bahaya. Ya kalau misalnya kita dapat hukuman apa gimana ya, kita ini aja ya, terima aja ya. Kayak gimana aja pun. Ya yang penting kita secepatnya kita omongkan kepada Gus Idris supaya apa, nanti takutnya kalau malah menjadi malapetaka gitu loh, Bang. Iya. Yuk, setuju, Mas. Nah, Sudah. bismillah. Tapi saya agak ragu. Ragu apa takut? Takut sudah. Tapi kita udah hampir deket ini. Udah dekat. Udah dekat, Mas, ini, Mas. Udah ini. Walah, Kita parkirnya agak jauh dulu aja. jadi deg-degan juga ini. Gimana ya? Udah sampai ini, Mas. Yang ini berarti? Iya, ini nih. Nah, ini apa, Mas? Hah? Ini apa? Tempat apa, Mas? Ini base camp kita yang Base camp? yang biasanya kita buat apa namanya? Buat ngumpul khusus tim di sini. Wah, udah.
Tapi yakin Mas? Ya bisa lah, yuk laporan. Ini harus wajib. Tapi saya takut sampai dihukum ini. Mas aja takut, apalagi saya ini, saya juga deg-degan banget. Gimana ya? Ya Allah. Jelas nggak apa-apa ya. Yuk. Bismillah aja Gila lah. ya. Oh ini guys. Mas, pelan-pelan Mas. Assalamualaikum. 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 Bibi. Kenapa kalian nggak salam dulu? Salam dari tadi, sampean aja yang. Bang Baim dari mana? Hah? Dari mana? Ini saya sampaikan. Apa? Ada apa? Tapi sampean jangan marah ya. Ya kita lihat dulu kalian mau ngomong apa. Saya mohon jangan marah. Iya apa? Yan muter-muter terus. Jadi kemarin kan saya diajak sama Mas Baim ini untuk ke suatu tempat tuh. Dimana katanya tempat itu untuk Si. Kamu diajak ke suatu tempat. Terus tempatnya? ya katanya buat menunjukkan apa yang akan mereka lakukan gitu. Siapa yang mau melakukan itu? Rafa dan juga Tony. Hah? Rafa dan juga Tony. Rafa dan Tony? Iya. Tempat dukun. Tempat yang kemarin Mas nggak jauh terletak di sana, Mas. Mas datang. Tapi Bentar, Ren. Kamu itu yang kamu ngomongkan tempat dukun bukan? Iya. Siapa yang menyuruh kamu? ya memang nggak ada yang nyuruh, tapi saya diajak Siapa yang ngajak? Mas Baim. Mohon maaf Mas, Mbak ini ngajak Mas. Izin sama bos. Ya maka dari itu saya bilang ke sampean gini loh, saya itu udah pertamanya agak menolak ya Bibi, tapi Mas Baim ini bilang ini adalah nyawa yang jadi taruhannya. Kalau kamu nggak segera ke sana dan kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan, terus kalau masih terus berlanjut gimana? Ini Bang Baim. Kenapa kau harus Baim? Gini Mas, karena yang saya saya minta tolong itu nggak tahu kenapa saya yakin banget sama Ryan gitu Mas di situ tuh Mas. Soalnya siapa lagi gitu yang bisa tak ajak? Yang lain kan belum tentu kayak Mas Ryan yang mau gitu kan diajak minta tolong apa. Karena emang demi kebaikan loh Mas. Menurut Baim sih ya. Gitu. Tapi ya saya tahu maksud sama seperti itu, Mas Baim. Gitu. Tapi kita di pondok ini punya aturan. Yan, kamu udah berapa tahun di pondok, Yan? Apalagi kalian membahayakan diri sendiri. Kalau tidak ada instruksi atau izin dulu sama gue, jangan kemana-mana. Nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang repot? Sebenarnya kamu mikir, Yan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Apalagi dukun itu, saya tahu sendiri. Dia seperti apa, kesaktiannya seperti apa. Jangan menjadi contoh santri-santri yang keluar masuk seenaknya. Ya saya tahu,
kalau itu sudah melanggar aturan. Tapi saya berpikir apa salahnya kalau ini tentang nyawa gitu loh. Sedangkan itu juga sudah tengah malam. Masa saya harus bangunin bus, kan nggak mungkin bisa. Ya kenapa enggak ngomong saya dulu? Saya nggak tahu kemana. Loh, saya kan sakit yang kemarin. Di Iya. kamar, kan kemana-mana. Saya kan masih istirahat. Ya pastinya kan kalau kamu izin, saya juga bangun, saya tahu. Meskipun saya sakit-sakit, itu tanggung jawab saya. Ya, salah. Ya. Jangan jadi contoh lah untuk santri-santri, apalagi nanti tahu si Sujiwo, tahu yang lain. Kalau keluar masuk, marwahnya pondok di mana? Aturannya, prosedurnya. Sedangkan pacarnya si Rafa nganut saya kayak gitu kenapa? Karena prosedur, Jen. Tidak sesuai prosedur. Kamu jangan mentang-mentang orang dalam seenaknya kalau nggak ada izin. Saya aja mau keluar dimanapun izinin. Ya, gini, Mas Ryan sebenarnya nggak salah Mas. Di sini yang salah saya, siap salah Mas. Cuman Mas di sini, kenapa saya tetap ngajak Ryan? Saya yakin Mas juga harus ngeliat nih buktinya di sini Mas. Kita mendapatkan banyak bukti lagi nih Mas. Pasti Mas juga bakalan antara pasti sih itu Mas apa ya kaget di sini Mas. Dan di sini juga ada hal-hal yang apa ya di luar nalar kita deh Mas. Kalian dapat apa aja di situ? Nggak Mas, percaya. Saya melihat Yang karasin kalau ngomong. santai dulu, santai. Coba bayangkan sama yang ada di situ tadi malam. Gimana gemetarnya sama yang Alah, ayo ngomong yang jelas. Jangan puter-puter. Bentar dulu. Terus kamu ngomongnya apa? Bentar dulu, nggak usah bentak-bentak gitu kan. Saya udah bilang kalau sama marah-marah saya jadi males jelasin. Ya udah, kalau kamu nggak mau jelasin, jangan jelasin udah. Ya udah. Tapi nanti kalau ada apa-apa, jangan libatkan saya. Kalau kamu sampai dimarahin Gus Idris. Ya, saya akan menjelaskan ke Gus Idris pastinya. Karena ini masalah nyawa. Karena saya nggak Ya. bisa bantu apa-apa. Saya Tahu itu masalah nyawa. Tapi kalau kita bareng-bareng, Iya, kita itu akan kuat ya. benar Mas Habib. Saya bukan meremehkan kamu, enggak. Cuma kita harus mengukur kekuatan lawan kita seperti apa. Kita udah sering kan sama netizen diomongin yang tolol lah, yang ceroboh lah. Karena gara-gara itu. Jangan sampai ini terulang terus. Gitu loh, Yan. Nanti kan biar beliau juga yang bantu nyampein ke Gus dulu Mas. Ayo, Mas. Udah, kamu maunya seperti apa, Yan? saya pengen masalah ini cepat selesai gitu. Dengan kejadian tadi malam saya melihat yang pertama itu Ki Gondomayit bisa membangunkan pocong itu yang Ya, terus. Kalau itu saya sudah tahu itu. Yang lainnya apa? dia yang paling membuat saya itu sampai gemetar, membuat saya sampai sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan yang kedua, Ki Sambernyawa mati. Ki Sambernyawa. Dukunya Suropati itu Iya, mati di tangannya. Ki Gondomayit. Innalillahi. Terus gimana ini kita ngomongnya sama Gus Idris ini? Dan yang ketiga Mas Habib, Apa lagi? ini yang membuat saya sampai tercengang, membuat saya nggak bisa berkata-kata lagi. Itu Ki Gondomayit mengeluarkan ajiannya, lampor. Lampor.
keranda terbang. Di situ saya sampai sudah tak bisa kata-kata lagi apa yang ingin saya ucapkan. Jadi pengendali lampor ini Ki Gondong mayit. Nggih. Astagfirullah. Dan pas ketika dia turun, maaf ya Mas, tak tambahin, pas ketika si lampor ini dibuka, ada siapa yang dukun Kisah bernyawa itu. di dalam keranda itu. Astagfirullah. Terus gimana kita nyampaikannya ke Gus Idris ini? Saya nggak mungkin langsung nyampaikan kayak gitu. Iya. Di sela-sela kesibukannya beliau yang saat ini safari maulid. Bayangkan. Siapa itu? Ya Allah. Mas, Mas tunggu dulu, jangan ditutup. Apa? Saya mau masuk. Udah saya masuk aja. Biarin masuk aja. Kok biarin masuk? Ryan, Biarin masuk aja dulu. geser Mas. Karena tadi malam juga ada dia. Kalian kok gimana sih? Di luar aja. Apa mau di luar? Enggak Mas. Kalau kayak gini nih ya gak baik. Kita Diam. duduk santai dulu kayak gini. Kita jelaskan. Apa? Sini. Kamu kesini mau apa? Mas, aku bisa kenapa-napa. Ya, kita semua juga takut kayak gitu. Tapi kenapa kamu akan menimbulkan fitnah di sini? Enggak Mas, saya nggak peduli fitnah-fitnah itu. Kamu nggak peduli, kita yang mati. Apa kata tetangga-tetangga? Saya nggak peduli Mas, yang terpenting sudah keselamatan Gus Idris. Apa tuh saya gimana? Ya, tapi caranya kamu nggak harus kayak gini. Kamu nggak harus datang ke sini. Apalagi masuk ke dalam rumah. Di sini laki-laki semua loh. Ya tapi saya udah bingung, saya harus gimana lagi Mas? Yen, Tapi gini Mas Habibie, semalam itu Mas Tony menyewa dukun itu buat membunuh Gus Idris. hah? Dan Mbak Rafa ini yang membela Gus Idris, menahan si Tony supaya Enggak. tidak dilancarkannya. Hah? Kayak gitu terjadi karena apa? Karena Allah. Mereka berdua, Yen. Maksudnya apa? Nggak mungkin dong saya mau nyakitin orang yang saya cinta. Ya bener lah. Kalau kamu dan pacar kamu nggak ke dukun, nggak mungkin ini akan terjadi. Tapi saya ditekan Mas sama Mas Tony, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan kamu bilang saya buta atau tuli. Saya tahu semuanya. Karena saya yang mengikuti kamu. Ya tapi Mas, tolong cegah Mas Tony. Gimana nih? Dan di sini Gus Idris lagi istirahat, Yen. Saya nggak mau mengganggu istirahatnya beliau. Sini ada Gus Idris. Ya, tapi istirahat. Jangan sampai kamu ganggu. Tapi saya pengen ketemu. Udah ya kita ke atas ya. Yan, kalau kamu sampai berani maju satu langkah, kamu akan berhadapan dengan saya. Duduk. Kenapa? Kamu tahu Kenapa sopan Gus santun. Idris nggak harus tahu? Kamu tahu sopan santun. Gus Idris harus tahu masalah ini. Tapi nggak harus kayak gitu. Semuanya bisa kita omongin. Kalau sama teriak-teriak apa bedanya dengan Ya karena kita? kamu yang memancing. Ya kalau sama teriak-teriak sama aja. Terus kamu tak sini mau buat aturan sendiri. Mas, Hah? jangan kayak gituin Ryan. Jangan kayak gitu, Yan. Semua itu ada aturannya. Kalau kamu kayak gini sama halnya kamu bikin aturan sendiri. Buat apa aja saya atau Ciwo kalau kamu bisa handle sendiri? Hah? Mas, Udah, kamu bawa pergi aja. Udah, daripada mengganggu istirahatnya Gus Idris. Mas, saya mohon temuin saya sama Gus Idris. Kali ini aja Mas. Saya nggak Simpan air mau matamu Gus Idris itu. Rafa kok nekat kenapa-napa. banget sih, Pak? Rafa, kok nekat banget sih kesini lagi? Keselamatan Gus Idris, Tapi Mas. kan nggak harus
Rafa yang kesini. Aku nggak peduli apapun. Kamu nggak peduli. Nanti kalau pacar kamu kesini, terus bikin rame di sini, bikin ricu di sini, siapa yang tanggung jawab? Tapi Mas, Dan aku nggak mau tahu gimana caranya wanita itu harus keluar dari sini ya. Mas tolong panggil Gus Idris Mas, kalau emang beliau ada di sini. Jangan bikin bohong yang aneh-aneh lagi, Rafa. Aduh. Saya pengen ketemu sama Gus. Saya mohon. Sampai kamu nangis darah pun, jangan harap saya akan mengizinkan kamu ketemu sama Gus Idris. Mas, Gus Idris itu dalam bahaya. Terus kamu masih kekeh nggak mau nemuin saya. Ya ini gara-gara kalian. Justru saya mau menyelamatkan Gus. Kenapa gara-gara saya? Sudahlah kamu Rafa, kamu nggak usah bermuka dua. Saya tahu kamu datang ke rumah dukun itu untuk apa? Untuk membunuh semua keluarga Gus Idris. Saya nggak tuli. Enggak dengan Gus. Enggak dengan Gus. Nggak mungkin saya mau bikin celaka orang yang saya sayang. Sekarang kamu ngomong-ngomong kayak gitu. Sudahlah, kamu sampai nangis darah pun nggak akan merubah prinsip saya terhadap kamu. Bantuin saya. Kamu tahu semuanya. Dian, nah terserah kamu. Kamu mau menurut saya yang notabene juga orang Giu atau wanita baru ini ya? Atau biar saya aja yang keras. Hah? Tahan dulu. Apa? Rafa udah salah kok. Masih aja caranya salah, Rafa. Kenapa ketemu sama Gus? Kan ada beliau. Udah ya. Kamu jangan longa-longo aja. Urusin dia Yan. Longa-longo aja kamu itu. Bibi, sama kakak sama aku tak Bibi. Gak usah dramain. Kamu sudah tahu gimana saya. Kalau sekali A, harus A. Jangan sampai berubah-ubah. Karena di tim Gio sudah banyak pengkhianat. Kamu tahu berasal dari apa? Dari situ Yan. Gak ada aturan mereka. Seenaknya. Ini nggak salah Mas. Sudahlah, kamu jangan ikut campur urusan kita. Ini urusan dapurnya Gio. Ya tapi panggilin dulu Gus. Jangan Jadi harap. ketemu. Udah Yan. Bang Baim, Siap. saya mohon dengan norma. Gimana pun caranya, saya nggak mau tahu Rafa ini harus pergi dari rumah ini. Aja kan barusan Mas Habibi udah dengar, mungkin nanti Mas Habibi yang bantuin menyampaikan ke Gus. Bisa bagi Ngomong langsung sama Gus nggak nggak mau. bisa Rafa. Mas kenapa Mas ngebantuin saya sih? Kan udah ngebantuin Rafa, udah banyak ngebantuin Mas. Saya ngebantuin apa? Mas itu kayak ular tau nggak? Kok kayak gitu Rafa, udah aku bantuin malah ngebohongin aku lagi di sini. Yan, Kamu bisa kan? Ayo tolongin. Emang kamu nggak peduli sama keselamatan Gus? Hah? Aku ngelakuin ini semua demi kebaikan Gus. Untuk melindungi dia. Bohong Rafa. Bohong apa sih Mas? Kamu tahu kan kelakuan Mas Tony gimana? Kamu tahu sendiri. Sekarang kamu bilang aku bohong. Ya gimana nggak bohong? Datangnya aja sama cowok mulut. Itu udah gila tau nggak? Aku juga capek sama dia. Aku nggak bisa lepas sama dia. Aku nggak bisa lepas gara-gara dia ngancam aku. salahmu sendiri. Kenapa kamu cari laki-laki seperti itu? Yan ya, saya peringatkan yang terakhir kalinya buat kamu Yan. Kalau sampai wanita ini nggak kamu keluarkan, saya yang akan mengeluarkan sendiri. Saya masih menghargai kamu. Baik, kita keluar dulu. Iya. Aku gimana saya bisa ketemu dengan
Secepatnya akan saya usahakan juga kita bisa secepatnya ketemu sama Gus, tapi nggak sekarang. Kapan? Kigoni mayat itu nggak main-main. Saya sudah lihat mana dahsyat dan kuatnya kekuatan Kigoni mayat, tapi kita belum bisa untuk ketemu sama Gus Idris kali ini. Kita harus keluar. Mau ya, semakin lama saya ketemu sama Gus, semakin cepat juga Kigoni mayat itu ngancurin Gus sama Mami. Saya tahu karena kita harus melewati. Mas Baim jangan diem aja, bantuin. Ya mau bantuin apa? Udah jelas-jelas kok ada aturan di sini. Jalan. Aku salah. Mau bantu apa? Saya bukakan pintu. Saya yang usir. Apa kamu yang bawa pergi? Ma, mohon. Bang. Kasih barang ketemu. Ya apa ya? Keluar. Mas, kawinnya aja. Ayo keluar. Gus, Keluar. Baim. Udah Pak, ayo. Ayo Bang Baim. Ayo. Sini ada aturannya, biar beliau yang bantu nyantain, pasti nanti disampaikan. Yuk. Udah ayo, ikut ini. Mari. Mas, nanti kamu akan nyesel. Ngomong kosong. Ya, kita pulang dulu. Ayo. Ayan, Iya, keluarin. kan berasa. Ayo bawa keluarin. Mau keluar ya? Udah. Ayo Mas Baim. Udah nggak ada siapa-siapa di sini. Ayo kita keluar. Ada, keluar. Siapa lagi ini? Ini siapa Bang? Hah? Apa lagi sih, Mas? Ya, aku tuh nyariin kamu tuh dari siang, tau nggak? Terus ngapain bawa koper lagi, Mau ngapain, minggat? Iya, aku mau pergi dari kamu. Apa? Lu kemarin kan? Lu udah kemarin tuh udah mau mati, tau nggak? Tapi sekarang aku sudah hidup lagi. Apa maumu? Hah? Apa maumu? Sini. Apa? Sini. Apa? Kamu mau apa? Udah, Cak Bibi, udah Cak Bibi. Hah? Kemarin. Sudah. Gua tuh ngasih kesempatan untuk hidup, tau nggak? Bangsa lu. Apa itu kamu? Apa ini? Apa ini? Siapa? Udah. Mas, udah jangan mikir kamu terus. Ini orang-orang yang ngalahin gua sama Kamu yang mau cari masalah. Udah Cak Bibi, udah. cari masalah. Kalau kamu memang perlunya sama wanita ini, bawa pergi. Jangan sampai kamu mengganggu istirahatnya Gus Idris. Yang ganggu tuh si Idris, bukan gua. Cak Bibi. Udah. Cak Bibi, bangun Cak. Cak, ya Allah. Udah kasih kesempatan buat ini. Kamu pikir saya takut? Ayo sini kamu. Kamu pikir saya takut? Atas ancaman sampah kan? Ya, gara-gara kamu juga sih. Kamu bikin keributan sini. Lo bahkan di sini. Ini Mungkin kemarin saya diam saja, tapi sekarang saya lagi istirahat. Jadi saya bebas untuk menghabisi. udah. Anjing lu semua. Ayo. Bibi. Buat lu kasih kesempatan buat hidup. Biar lu ngomong lo. Sama bapak. Idris. Ya Allah.
Kurang ajar dong. Ya aku bilang udah ya udah. Udah. Wah, Bibi. Bibi. lihat ya Pak. Sampai kapan? Ini sudah jadi musuh. Masa kroni yang satunya. Jangan harap kamu mau cabut ke. Ngajar kamu. Udah, ini pergi. Mending. Simpan ancamanmu itu. Jangan sampai kamu secuil pun menyakiti Gusti Idris. Kemarin saya yang kamu bikin mau mati, sekarang saya akan bikin kamu mati. Udah, Mas, tolong. Bentar, Bang Waim. Simpen ancamanmu itu. Jangan harap kamu bisa menyakiti Gusti Idris. Udah, parah Mas, Mas. Udah, aduh, mau. Bawa wanitamu itu pergi. Jangan sampai mengganggu keluarganya Gusti Idris. Kita juga nggak butuh wanita seperti ini. Anjing lo. Ini belum seberapa, pokoknya lo lihat nih ya. Apa? Hah? Apa? Ini belum seberapa. Kamu bawa wanitamu ini. Gusti Idris pun juga nggak bakalan cinta. Dan saya kayak wanita seperti ini. Mas, asal kamu tahu ya, aku hamil. Hah? Hamil? Kalau ngomong jatuh. Kamu hamil sama siapa? Kamu jangan ada. Ngomong apa? Mas Baim, Pak. Mas Baim, Ngomong apa? Mas Baim. Amin. Amin dari siapa, Pak? Jangan sembarangan kalau ngomong. Aku beneran hamil. Kamu hamilnya sama siapa? Diam. Hah? Siapa yang hamil itu? Ngomong. Lu yang ngambilin, Mas. Ngomong, Pak. Anjing kamu yang ngambilin. Pak. Ngomong. Hah? Anjing. Anjing lu bangsat lu. Lu udah, Mas. Lu udah. Bejat guru lu. Kamu ngomong. Udah, jangan. Belum memang. Benar, diam kamu. Diam kamu. Bangkit sekarang. Kalau memang omonganmu benar, saya temukan dengan itu. Jangan kamu mau fitnah guru saya. Oke. Ayo. Serius ini ya. Ikut, Pak. Rahim, kamu Mana? panggil Gusti Idris dulu. Mana guru lu? Panggil! Cepat Jam. Udah, kamu kalau di sini nggak usah bacot kamu. Jangan sampai kamu tak bikin tambah nggak bisa jalan kamu. Harusnya tahu malu. Apa? Jelas gue bilang dia di. Kalau hanya satu mulutnya dia tanpa bukti, makanya panggil buruan. Jangan juga emosi lu. Aduh. Kamu bisa jaga sikap, saya bisa menghormati kamu. Kamu yakin, Rafa? Kamu hamil anaknya Gusti Idris? Iya, saya yakin. Saya nggak main. Kapan kamu ketemu sama Gusti Idris? Kok tiba-tiba hamil sama Gusti Idris? Saya ada satu orang pun yang tahu. Buruan panggil. Percuma dengan interogasi dia. Gue butuh pembuktian sama Idris. Diam kamu! Aku nggak butuh sama kamu. Kalau memang benar Rafa hamil, ya, Apa? aku ini sudah tahu jawab. Pasti. Beliau nggak akan lari dari jauh. Kalau itu
memang benar yang dilakukan sama Gus Idris. Tapi kalau ini hanya fitnah, lihat kalian berdua, saya yang akan maju dan ingin menderita kalian berdua. Gus. Assalamualaikum. Kenapa lagi ribut-ribut? Mohon izin Gus, mohon maaf. Mbak Rafa masih di Malang aja. Gus, gak usah basa-basi Gus. Kamu bisa nggak nadamu nggak tinggi? Apa maksudnya? Dalam tentang marah-marah. Gak usah basa-basi. Coba ngomong sejujur-jujurnya. Apa? Pak. Itu yang bagaimana yang kau inginkan? Jelasin Pak. Jelasin. Saya hamil. Dan gue harus tanggung jawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa, Fa? A'udzubillahi min dzalik. Fa, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Jangan sedih marah kayak gitu. Pak, kamu jangan marah begini dong. Aduh. Gus lu. Apa maksud kamu bilang seperti itu, Fa? Saya udah menjatuhkan harga diri saya sendiri dan kamu masih bilang saya berbohong, saya main-main. Apa yang kamu ucapkan itu bohong. Itu semua bohong, Pak. Kenapa kamu tega mengatakan ini semua? Saya bohong. Saya nggak percaya Gus. Kamu tahu sendiri, aku keluar nggak pernah. Iya. Gus. Keluar pasti rame-rame. Iya. Makanya Dan itu. aku ketemu kamu cuma 2 kali di pesantren aja. Gus, mana ada orang mau melakukan hubungan seperti rame-rame Gus. Yang jelas, Rafa udah bilang ke saya bahwa dia hamil. Sekarang Gus gak ngaku. Saya harus percaya sama siapa? Buat apa saya mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan? Silakan, Gus mengelak. Silakan. Tapi saya bisa ngebuktiin Gus. Silakan. Kalau saya nggak ngerasa ngelakuin apa yang saya lakukan, silakan dibuktikan. Kita check Mana up. buktinya? Ayo, kita check up. Kalau Kamu memang mau- ini terjadi, Iya. Gus. Kamu mau check up, mau tes DNA? Gak usah banyak ngomong. Lu gak usah ikut campur. Kamu mau cek apa? Tes DNA? Ya. Diam dulu kalian. Aku mau ngomong sama Rafa. Fa, yakin apa yang kamu ucapkan itu? Mau lo. Mana mungkin saya bohong. Gus yang udah hamilin saya. Nauzubillah ini. Aku ngerti rambu-rambu, Fa. Mana yang boleh dilakukan dan yang tidak dilakukan, Fa? Sebegitu nggak sukanya Gus sama saya. Asal Kenapa? Apakah saya bukan perempuan baik-baik seperti orang-orang? Tapi saat kayak gini, Gus nggak mau tanggung jawab. Nah ini ngada-ngada. Aku gak akan pernah tanggung jawab jika aku tidak melakukan apa yang aku lakukan. Apa maksud kamu seperti itu? Aku gak nyangka ya, Fa. Kamu makin jahat. Terserah Gus mau bilang saya jahat atau apa. Saya cuma pengen Gus tanggung jawab. Kamu buktiin, Fa, kalau aku ngelakuin itu semua. Saya cuma Itu pengen. fitnah. Ini semua fitnah. Saya cuma Iya, pengen udah melindungi pasti itu Gus. Gus. Setuju. Fitnah, bohong besar nih. Ngada-ngada. Aduh. Kalau Gus tahu, Gus itu lagi dalam bahaya. Aku ngerti. Saya rela ngorbanin apapun demi keselamatan Gus, tapi Gus nggak pernah memandang saya sedikit pun. Tapi aku gak pernah nyentuh kamu, Fa. Kenapa kau harus mengakui hal itu? Hal yang dilarang oleh agama. Pernah menyentuh. Sebegitu hinanya aku di mata kamu, Gus. Aku gak nyangka aja kenapa kamu bisa ngelakuin hal ini. Apa tujuan kamu, Fa? Tujuan aku untuk melindungi semua itu demi Gus.
nggak bener wanita ini, Gus. Percuma Gus. Percuma Gus ngasih ceramah ke saya, ke Rafa. Nanti bukti yang akan Buktikan. menjawab, Gus. Buktikan, Dan aku ingat, lebih Gus. takut di hadapan Allah daripada manusia. Lebih baik aku dibenci seluruh manusia penduduk bumi asal tidak dibenci oleh Allah. Silakan buktikan. Jangan asal fitnah kalian. Kita akan datang sini lagi untuk bawa bukti. Silakan. Cari orang ahli yang bisa membuktikan kalau benar aku menghamili kamu. Aku siap dirajam. Kau tahu sendiri kan, dalam agama orang yang menghamili orang yang berzina dirajam, dikubur hidup-hidup, dihantam batu sampai mati. Aku siap melakukan hal itu jika itu ada buktinya dan itu terbukti. Fa, kamu nggak bohong kan, Fa? Kamu ngomong jujur kan, Fa? Nah sebaliknya kalau misalnya kalian yang Eva. bohong gimana? Kalau kayak gini. Aku nggak mungkin bohong, Man. Bohong gimana? Aku udah jatuhin harga diri aku sendiri, tau gak? Fah, kau tahu kan fitnah itu kejam, Fah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu lebih kejam daripada bunuh orang, Fah. Udah, Gus. Fitnah aku. Jangan ngasih ceramah. Aku nggak nyeramain, tapi ini fakta. Kita buktiin aja. Fa. Buktiin, silakan. Udah, kita pulang. Fa. Aku nggak mau sama Harusnya kalau Gimana kamu kita cinta bisa sama buktiin? orang yang kamu cintai, harusnya tidak melakukan hal fitnah itu. Bangun. Aku juga perlu bukti. Aku perlu bukti. Tunggu, lepasin dulu. Terus terang, Agus benci sama saya. Membuat saya fitnah. Tujuan saya cuma buat melindungi Gus. Semua yang terbaik untuk Gus. Tapi kan nggak pakai cara berbohong kayak gini apa? Dan yang benar ini berlebihan loh. Mengada-ngada ini namanya. Ini bahaya, fitnah. Gue bakal bawa buktinya, Im. Kalau memang ini orang terjadi, Im. Bahaya ini. Emang kenyataannya kayak gitu. Tapi saya yakin Gus, kalau jenengan tidak melakukan hal sehina ini Gus. Allah tidak menjadi. Sudah. Dengar. Kamu harus check up. Aku pengen bukti siapa yang salah dan siapa yang benar. Kamu yang salah. Tapi tetap Gus, walaupun memang dia hamil, Ingat, urusan ingat kata-kata saya. Siapa namanya? Tony. Tony. Andai kan terbukti aku menghamili dia, aku siap dirajam. Dalam hukum Islam dirajam, dilemparin batu sampai mati aku siap. Ditanam kepala saya. Kalau aku ngelakuin itu, tapi kalau tidak, apa konsekuensi buat kalian? Ya, saya akan Sudah membuat mau mereka berdua menderita Gus. silakan. Silakan. Saya rela menderita demi melindungi Gus Idris. Kamu jangan jadi baiklah. Jangan jadi pahlawan. Apa? Ayo, Pak. Pulang, Pak. Pulang. Kecewa aku sama kamu, Pak. Pulang. Kita bawa bukti. Kita bawa bukti. Pulang. Kamu hilang akal sehat kamu, Pak. Udah pulang. Gila kamu ya. Pulang. Tolong dulu. Aku masih mau ngomong sama Gus Idris. Kita bawa bukti. Jangan pernah temui aku sebelum kamu bisa membuktikan apa yang kamu ucapkan itu. Pulang. Pulang. Aku perlu bukti. Aku nggak perlu debat. Ada sedikit perasaan kamu buat aku sedikit kan nggak ada. Apa nggak ada? Lepasin. Masuk. Masuk. Gus, biarin aja Gus. Buat apa? Aneh dia. Makanya itu. Apa mereka sampai kayak gitunya? Memang gak ada kerjaan orang gila-gila itu. Ryan! Mana dia? Yan! Sini Yan! Jangan teriak-teriak ya, Bibi. Enggak Gus, ini loh. Saya mau mengasihkan ke Ryan. Ini admin chat saya bahwa ada yang memaharkan ini Gus, Leontin ini Gus. Biar langsung diproses gitu loh Bos. Sahabat-sahabat Gio nggak nunggu terlalu lama. Aku juga baru dapat
lagi Mustika Almarada Oke. dari sahabat saya, dari bangsa jin dari Timur Tengah. Baru ada lagi saya dapat 4. Oh ini berarti ini yang dikirim ke sana, 4 lagi ada di Jinan Gus nggih. Jadi tersisa 4 yang masih ada di Gus Idris. Yang mau memaharkan bisa langsung chat admin di 0813333227776. Nah, niatkan untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan dalam proyek agama, yaitu apa? Untuk membebaskan lahan pembuatan Masjid Thoriqul Jannah yang insya Allah akan dibangun di tengah-tengah kota. Jadi ini ada 2. Ini Ryan saya suruh pergi ke pondok untuk di packing oleh admin, dan 4 lagi ada di Gus Idris. Jadi hanya 4 orang yang beruntung. Siapa cepat dia yang akan dapat. Oke? Segera bisa dimaharkan dengan chat admin di nomor WA 081 33 33 22 776. Oke, cukup dari sini aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Husni Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Husni Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah